Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa UE Channel. Kemarin kita baru saja membuka forum bertanya untuk Ustadz Ismail Lusanto. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Tentu tidak semua bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu. Namun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, sekali ini kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di UE Channel Ustadz. Pertama ada yang bertanya begini Ustadz. Dari Sofyan Andri. Ustadz Ismail izin bertanya. Mengapa banyak kajian seperti tabu untuk membicarakan kesalahan pemerintah? Bahkan saya singkat saja ini menyebut itu ghibah, ribah. Kita harus taat pada Allah dan Rasul. Selama mereka masih sholat, biarkan saja, cukup doakan saja. Sebagai rakyat, kita cukup mendoakan. Bagaimana Ustadz Ismail? Sementara WE Channel ini kelihatan banyak sekali mengkritik pemerintah. Mendoakan itu pasti ya. Karena Nabi pun juga ketika di Taif itu begitu rupa diperlakukan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun gitu. Tapi ketika kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka doa saja tidak cukup gitu. Mengapa? Karena kemungkaran itu, kema'rufan itu, kemungkaran itu ada yang dilakukan oleh individu, ada yang dilakukan oleh kelompok, ada yang dilakukan oleh negara gitu. Kalau kema'rufan oleh individu, ya tentu kita sampaikan kepada individu. Nah, disinilah mungkin istilah jangan ghibah segala macam itu berlaku karena memang itu kaitannya dengan individu gitu. Tapi kalau itu dilakukan oleh negara, maka kemungkaran itu pasti terbuka. Tidak mungkin kemungkaran yang dilakukan oleh negara itu yang ada saja, ada juga yang tertutup ya. Tapi sebagai sebuah negara pasti dia terbuka. Apa itu? Intinya kan ketika dia melanggar ketentuan-ketentuan syariah, melakukan yang dilarang, mengabaikan yang diwajibkan, itu kan pasti kemungkaran. Menghalalkan yang dilarang oleh Allah, contohnya apa? Riba. Bukankah ini terbuka, ya kan? Kemudian melarang dakwah Islam kafah, ya. Bukan hanya baru lalu, tapi dulu pun juga begitu. Kita pernah mengalami masa kita mahasiswa, bikin pesantren kilat itu satu malam bisa berpindah-pindah sampai 3 kali karena dikejar-kejar oleh aparat. Itu kan jelas satu tindakan kemungkaran. Bagaimana bisa aparat itu bukannya menyokong kegiatan dakwah, ini malah justru menghalangi. Ini terbuka, karena itulah maka wajib bagi kita itu untuk mengoreksi penguasa yang telah melakukan kemungkaran itu, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkaran paling besar itu adalah apa yang disebut dengan sekularisme itu. Sekularisme itu apa? Sekularisme itu pada intinya adalah memisahkan agama dari kehidupan, menyingkirkan agama dalam menilai Islam dari kehidupan. Jadi kehidupan itu seolah-olah tidak boleh bersentuhan dengan agama, dengan Islam. Sekularisme itu satu paham, satu ideologi yang dia sesungguhnya berasal dari sejarah kelam kehidupan Barat di masa lalu, yang itu tidak pernah terjadi atau dialami oleh umat Islam. Faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya sekularisme itu kan terkait dengan hubungan antara agama dan hubungan antara negara dan agama Nasrani pada waktu itu. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita itu menjadi sekuler. Nah, pertanyaannya terhadap kemungkaran itu pilihan kita cuma 2 kok, membiarkan atau mengoreksinya. Kalau membiarkan, kita tahu ini bertentangan dengan ajaran agama dan pasti berakibat buruk. Seperti ini hari terjadi. Kalau sekulerisme itu dibiarkan, maka ekonominya pasti ekonomi kapitalis.
budayanya hedonis, politiknya itu Machiavellis dan seterusnya, yang itu pasti berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Politik yang Machiavellistik itu akan cenderung menghalalkan segala cara, termasuk diantara menggunakan kekuatan uang. Maka berkembanglah politik transaksional. Orang bisa menjabat kalau dia membayar untuk sebuah jabatan itu, akibatnya kemudian dia harus mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan itu. Disitulah dorongan korupsi itu makin jadi sudah jelas bagaimana kaitan satu dengan yang lainnya. Nah, disitulah kita tinggal punya pilihan satu sebenarnya, bahwa kita tidak boleh membiarkan. So, kalau kita membiarkan itu, ini makin rusak. Jadi amar nahi mungkar, mengoreksi penguasa, itu sesungguhnya bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan kecintaan kita kepada negara ini, kepada bangsa dan negara ini, oleh karena kita tidak mau bangsa dan negara di mana kita tinggal itu makin hari itu makin terpuruk oleh karena kesalahan bukan orang per orang, tapi kesalahan sistem yang ada. Ya, bagaimana memposisikan ya, di satu sisi ada kewajiban taat kepada ulil amri, sisi lain ada juga kewajiban untuk melakukan koreksi terhadap penguasa, muhasabah lil hukam. Bagaimana memposisikan dua perkara ini? Nabi kan dengan jelas mengatakan la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq gitu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta. Jadi dalam hal ini ketaatan kepada pemimpin itu ketaatan yang bersyarat, itu bukan ketaatan mutlak. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Mengapa? Karena tak mungkin Allah dan Rasul itu melakukan kesalahan gitu. Nabi kan dijamin maksum dia dari dosa kecil apalagi dosa besar. Tapi kalau kepada pemimpin itu dimanapun, jangan lagi pemimpin sekarang, pemimpin di masa lalu, di masa sahabat pun itu dia tidak maksum gitu. Karena itulah maka ada muhasabah seperti seorang perempuan kepada Khalifah Umar gitu, ketika dia membatasi mahar itu. Lalu diingatkan bahwa makna ihdahuna kintoro itu ya tak berbatas, itu haknya dari perempuan. Maka kemudian Umar mengatakan bahwa Umar salah, perempuan ini benar. Itu di masa Sayyidina Umar. Dan itu dilakukan secara terbuka, koreksi itu. Koreksi secara terbuka gitu. Jadi sekali lagi ketaatan itu ketaatan yang bersyarat, dalam arti bahwa kita taat sepanjang dia juga taat kepada Allah dan Rasul. Karena itulah kalau kita membaca Al-Quran kan jelas sekali, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum gitu. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, ulil amri minkum dari kamu sekalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Pemimpin itu harus menjadi garda paling depan dalam taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Begitu. Baik, Ustaz Ismail. Berikutnya ada pertanyaan dari Ani Muhammad ya. Bismillah. Ustadz, barangkali bisa dijelaskan kenapa banyak sekali kelompok-kelompok Islam di tubuh kaum muslimin, terutama di Indonesia. Lalu mengapa untuk masalah yang sudah jelas, misalkan khilafah, penerapan Islam yang utuh, kelompok Islam ini berbeda-beda pendapat? Apakah karena pengaruh propaganda Amerika? Yang pertama, adanya banyak kelompok itu tidak salah. Ketika Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, memang di situ wajib pada satu kelompok. Tapi bukan berarti tidak hanya boleh satu, tidak boleh lebih dari satu, boleh. Yang penting dia yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi di situ kalau bahasa sekarang itu, apa sih sebenarnya misi dari kelompok itu sudah dijelaskan. Yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam, menyeru kepada al khair, menyeru kepada Islam. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu yang pertama. Jadi boleh lebih dari satu, tidak perlu dipermasalahkan, asal atau sepanjang misinya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Nah, karenanya jika kelompok-kelompok itu setia kepada misi ini, sebenarnya tidak akan terjadi perbedaan-perbedaan pada soal-soal yang istilahnya itu yang sudah thawabit gitu, yang sudah tetap gitu, yang sudah maklumun minad-din bidarurah gitu. Seperti kewajiban penerapan syariat Islam misalkan ya. Kewajiban sholat umpamanya kita ambil dulu contoh yang kecil ini. Kan tidak ada perbedaan di antara kelompok yang ada bahwa sholat itu wajib. Sholat itu ya duhur, asar,
maghrib, isya, subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu semaklumin minad bidarudah, enggak ada perbedaan gitu. Ketika dia berbeda, itu pasti akan dianggap sebagai inhiraf, penyimpangan. Mestinya terhadap hal-hal yang begini ini, kelompok-kelompok Islam tidak ada perbedaan, termasuk di dalam soal kewajiban penerapan syariah. Karena itu kan jelas sekali, fahkum bainahum bima anzalallahu wa anihkum bainahum bima anzalallahu. Ma anzalallahu itu apa maknanya? Ma min sigil umum, itu artinya seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an maupun As-Sunnah gitu. Karena itu mestinya tidak perlu terjadi kalau ada kelompok yang justru menentang penerapan syariah secara kafah itu gitu. Meski begitu masih ada peluang terjadi perbedaan, tapi perbedaan bukan pada persoalan usul, tapi pada persoalan-persoalan furu gitu. Ya seperti misalnya kunut dan tidak kunut, subuh 2 rakaat ya, tapi kunut dan tidak kunut bisa berbeda. Ini namanya ikhtilaf, bukan inhiraf gitu. Dan itu tidak menggugurkan kewajiban sholat subuh 2 rakaat. Ya, gitu. Jadi tidak berarti bahwa ini daripada beda-beda udahlah nggak usah sholat saja. Nggak bisa begitu gitu. Ya, baik Ustaz Ismail. Gitu. Berikutnya nih Ustaz Ismail. Dari Wojia Ora. Assalamualaikum Ustaz. Semakin menjamurnya korupsi oleh pejabat dan sebagian orang merespon bahwa yang rusak itu individunya. Jadi yang harus diperbaiki itu individunya. Saya sudah jelaskan Ustaz, kalau yang rusak itu sistemnya. Tapi justru dibilang sistem Islam itu tidak cocok. Bagaimana menjelaskannya Ustaz? Ya, bahwa harus diperbaiki individunya iya. Tapi lihatlah bahwa ketika individu itu baik, berada di dalam sistem yang rusak, maka dia cepat atau lambat itu akan terpengaruh. Gitu. Pilihannya cuma 2, dia untuk bisa tetap di situ dia larut, atau jika tidak mau larut dia harus keluar gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kita harus mengakui memang ada 2 faktor, yaitu individu dan sistem. Itu tahu banyak seperti lalu lintas itu loh. Lalu lintas itu setertib apapun pengendara, sopir-sopir itu ya, pengguna jalan itu tertib, tapi kalau lampu lintas itu nggak jelas, itu lampu lalu lintas itu merah itu jalan atau berhenti misalnya gitu, hijau itu merah atau berhenti tidak jelas gitu, pasti kacau setertib apapun pengemudi gitu. Sebaliknya juga meskipun jelas bahwa merah berhenti, tapi kalau supirnya itu nggak disiplin ya tetap juga kacau. Jadi tetap kita harus mengatakan bahwa dua-dua ini harus bagus gitu. Jadi jangan pula kita mengatakan bahwa yang penting itu individunya baik, sistem akan nggak juga gitu. Nah, fakta ini hari membuktikan hal itu. Di tengah sistem sekularistik, politik yang transaksional, maka kalau meminjam seorang pejabat mengatakan iblis itu, malaikat itu bisa jadi iblis gitu, masuk dalam sistem. Nah itulah yang terjadi, karena itu dua-duanya harus diperbaiki. Orangnya memang harus diperbaiki, sistemnya juga harus diperbaiki. Sistem yang dia tidak kondusif untuk korupsi gitu. Nah sistem yang ada sekarang ini sistem yang justru menciptakan koruptor-koruptor baru gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan begini, pertanyaan sederhana. Bagaimana membuktikan di Indonesia ini yang salah itu sistemnya? Contohnya itu bagaimana? Ya misalnya gini. Orang itu ini saya ambil contoh. Saya ambil contoh itu ini ada teman yang dia itu kebetulan itu punya koperasi, dia punya HPH ya, lalu dia itu dipaksa oleh oknum aparat ya, pejabat aparat di sana itu untuk melakukan pembalakan liar. Dia menolak gitu, diancam kalau menolak akan dipenjarakan itu. Jelas ini kan kerusakan dari oknum pejabat ini ya. Individu itu individu. Iya. Tapi ternyata betul dia bisa dipenjarakan gitu. Karena? Iya kan sistem peradilannya udah rusak gitu. Jadi dicari-cari. Padahal dia sama sekali tidak bersalah. Dicari-cari kesalahannya itu gitu. Berarti kan sistem peradilan ini yang rusak gitu. Kemudian dia sudah di dalam penjara gitu. Ternyata tetap bisa keluar gitu, asal membayar. Itu kerusakan siapa? Individu. Tapi ternyata memang begitulah di dalam penjara itu. Berarti kan sistem itu. Ini contoh kecil ya.
Atau lebih sederhana lagi, maraknya zina, Ustaz. Oh iya. Maraknya zina itu. Bagaimana mengatakan ini bukan persoalan individu, ini ada kesalahan sistem. Bagaimana menjelaskan ini kesalahan sistem gitu. Yang ketika ada yang melakukan begitu, dianggap salah atau tidak? Tidak dianggap salah kan? Perzinaan itu dianggap salah oleh agama, tapi oleh sistem yang ada sekarang kan tidak. Apalagi oleh KUHP sekarang. KUHP sekarang itu masyarakat nggak boleh marah kalau ada perzinahan di sekitarnya. Iya, kecuali kalau itu keluarga terdekatnya mengadu. Iya, mengadu. Keberatan. Itu kan sistem. Iya benar. Iya kan? Nah, gitu. Atau tambang kita gimana? Mungkin lebih jelas lagi. Atau riba. Riba. Gitu. Nah, riba itu kata kita haram. Tapi kata sistem yang ada, kalau tidak memungut malah salah. Nah itu. Dan yang jelas bank dengan mempraktekkan riba itu didukung oleh sistem, masih berlaku gitu. Masih ya. berlaku. Dan orang yang ada di sana tidak dikenakan sanksi. Tidak kenakan sanksi. Itu artinya sistem ya. Itu artinya sistem. Dan bahkan saya ingin mengatakan bahwa kalau tidak memungut bunga itu salah. Oh gitu ya. Ya kan melanggar. Karena wajib dia untuk bank konvensional ya. Ya meskipun bisa juga 0%. Nah itulah dulu BMI berdiri dengan loophole itu gitu. Ya artinya kerusakan sistem itu memang sangat tampak sebenarnya. Sangat tampak gitu. Baik Ustaz Ismail. Mungkin contoh lain LGBT gitu ya. LGBT. Sekarang marak tapi tidak ada hukum yang bisa mempidanakannya ya. Karena tidak dianggap sebagai kejahatan. Iya. Itu. Ya. Baik Ustaz Ismail. Orang sholat, tidak sholat. Itu kesalahan apa? Individu. Tapi oleh sistem memang tidak dianggap salah. Iya. Bahkan kalau kita mempersoalkan orang yang tidak sholat, kita yang salah. Iya. Baik Ustaz Ismail, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan menarik juga ini. Numpang tanya dari Hasan Abdillah. Akankah Pak Jokowi di Nicolas Madurokan oleh Amerika? Boleh dijawab, boleh enggak ya? Kelihatan enggak usah ya. Tapi itu menarik juga Ustaz Ismail. Kan alasan Amerika itu kan bahwa Maduro ini tidak demokratis gitu ya. Maka dia terpilih tidak terpilih tidak secara demokratis. Maka dia diculik gitu kan. Apakah logika yang sama ini berlaku untuk yang tidak demokratis yang lainnya? Banyak penguasa yang tidak demokratis di dunia ini, tapi sepanjang dia mau tunduk kepada Amerika aman. Itu. Termasuk Raja bin Salman sendiri ya, Pangeran bin Salman sendiri ya. Iya, di kawasan Timur Tengah, kawasan terlalu banyak yang tidak demokratis, tetap aja dia aman sepanjang. Nah, Maduro ini persoalannya bukan demokratis, tidak. Maduro berani menentang Amerika. Dan Amerika tidak mau ada yang menentang begitu. Akhirnya diberlakukan begitu. Jadi Amerika cari alasan aja itu. Iya Ustaz Ismail. Terakhir ini Ustaz Ismail. Bagaimana mensikapi, ini dari Arifatur nih ya. Bagaimana mensikapi lingkungan keluarga atau masyarakat yang mayoritasnya Islam. Tapi tidak menjalankan kewajiban Islam secara kafah. Ini panjang tapi singkatnya begitu Ustaz Ismail. Iya. Bagaimana mensikapinya? Ini ada dua ya. Pertama itu ada tiga ya. Pertama dia dilihat individunya, kemudian lingkungannya dan sistemnya. Ini produk dari sistem gitu. Tapi juga lingkungan, juga individu. Jadi paling jauh kita bukan paling jauh. Tentu kita ingin memperbaikinya melalui bagaimana individu disadarkan. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif, yang suportif terhadap ketaatan. Dan mari bersama-sama menata sistem agar sistem itu sistem yang memang berdasar kepada ketaatan itu. Nah kalau sudah begitu maka insya Allah. Artinya kita dakwah harus terus berjalan Ustaz Ismail ya. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi jawaban-jawaban singkat Ustaz Ismail tentang pertanyaan-pertanyaan di UE Channel. Kami menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain yang insya Allah nanti akan kami jawab pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.